Jangan skip video ini karena Spirit Guide ingin menyampaikan sesuatu padamu. So, ini adalah pesan dari Spirit Guide. Ini pick a card di mana kamu harus memilih dengan intuisi. Jadi, latihlah diri kamu untuk bisa memakai intuisi dengan cara, salah satu caranya adalah berdialog sama diri sendiri. Jadi kayak kamu bertanya sama hati terdalammu, sama hati terkecilmu. Jadi kayak berdialog sama diri sendiri, nanti ada sebuah pilihan yang akan lebih bersinar. Atau kamu memejamkan mata, sebutkan pertanyaannya, lalu nanti ada salah satu dari pilihan saat kamu membuka mata, pilihan tersebut akan lebih bersinar dari yang lain. Jadi ini adalah pesan untuk kolektif, jadi untuk banyak orang. Kamu harus bisa memproses baik-baik yang aku sampaikan, karena ini untuk banyak orang harus disesuaikan sama realita kamu. Nanti kalau misal aku menyampaikan sesuatu secara metafora, harus ditelaah dulu, dimaknai dulu. Lalu untuk disclaimer lainnya aku tinggal tulis di bawah, nanti kalau kamu mau tahu lebih lanjut, disclaimer lainnya kamu cek aja. Dan ini diperuntukkan untuk kalian yang mungkin sedang nggak tahu harus ngapain, pengen mencari sebuah jawaban, atau pengen tahu nih ke depannya kayak gimana. Ini adalah pesan untuk kamu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Siapapun yang melihat ini berarti pesannya untuk kamu. Jadi ada 3 pilihan di sini. Pilihan pertama ada Isis. Pilihan kedua ada Kalima. Pilihan ketiga ada Gaia. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih, konsentrasi atau relax dulu sejenak, baru kamu pilih. So, aku bakal langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi ini adalah kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Ini ada 2 kartu tarot, ada kartu dari Oracle card-nya. Ini untuk kalian yang pilih Isis, Magic Manifesting. Your dreams, visions, goal are becoming reality. Stay focused. Jadi, kalau yang aku lihat dalam waktu dekat ini, Spirit Guide ingin menyampaikan kalau apa yang kamu inginkan itu bakalan terwujud. Jadi, harus bisa fokus, stay positive, dan disiplin. Oke. Di sini kartu tarotnya. Ada the Two of Swords. Ada the Ace of Wands. Aku bakalan buka dulu semua, baru nanti aku kasih penjelasannya. Di sini ada Eight of Swords dan ada the Three of Cups. Oke. Kadang-kadang yang akan mempengaruhi kamu atau ngedistract kamu sama tujuan hidup atau goal-goal hidup adalah lingkungan sekitar. Jadi mungkin dari beberapa kalian berhubungan atau berhadapan atau bergaul sama orang-orang yang bukan satu frekuensi sama diri kamu atau tidak bertujuan dengan frekuensi yang sama kamu gitu. Jadi let's say if you want to achieve happiness atau kamu mau meraih sebuah kesuksesan, terus lingkungan kamu cuma hahi aja, tidak membantu kamu dan tidak supporting dan tidak mendorong kamu menjadi orang yang lebih baik, well berarti kamu harus ada momen dimana cut itu. You get the scissor di sini, kamu dikasih gunting di sini. Ibaratkan kamu dikasih kesempatan untuk memutuskan siklus-siklus karma buruk, memutuskan hubungan-hubungan yang tidak sehat lagi. Jadi let's say kayak ada pohon ingin tumbuh, pohon itu harus menggugurkan daunnya mati. Jadi kamu harus sudah mulai berintrospeksi dan bisa menelaah di dalam hidup kamu mana nih hal-hal yang bukan lagi baik untuk diri kamu, yang hanya merusak diri kamu saja, yang hanya merugikan diri kamu saja. Hal-hal tersebut harus mampu kamu potong atau kamu cut gitu. Jadi di sini harus lebih bisa galak lagi. Karena kalau aku lihat Spirit Guide-nya udah ngasih jalan gitu. Sebenarnya Spirit Guide kamu sudah memberikan banyak tanda-tanda dan kejelasan yang benar-benar jelas, benar-benar gamblang untuk kamu jalanin atau untuk kamu ketahui. Jangan deny. Dari yang aku lihat dari Eight of Swords sendiri,
udah cukup jelas dan bertubi-tubi ya apa saja yang harus dilepasin gitu. Something that hurting you, sesuatu yang menyakiti kamu, let it go gitu, lepasin. Di sini kalau aku lihat ada the Five of Crystal, ada the Four of Cups, sama ada the Queen of Wands. Di sini saran dari Spirit Guide. Spirit Guide kamu ingin memberitahu kalau di luar sana atau di depan sana kamu bisa mendapatkan lingkungan yang lebih positif lagi, asal mau gitu untuk memberikan ruang. Jadi kalau yang aku lihat banyak banget dari kalian yang mungkin terlalu banyak kemelekatan akan sesuatu hal yang sebenarnya menyakiti gitu. Let's say kayak di sini dari energi the Five of Crystal, ini menggenggam kristal yang begitu banyak, tapi salah satu kristal ini juga nggak bisa dipakai karena kamu megang terlalu banyak gitu. Jadi untuk beban, tanggung jawab, kadang-kadang kita harus menanggalkan itu agar untuk memberikan ruang untuk sesuatu yang lebih bagus lagi untuk kita. Atau bahkan kayak ego-ego, pola pikir, idealisme yang sebenarnya menyakiti dirimu, atau menahan diri kamu, mengurung diri kamu dari sesuatu hal yang lebih baik di kehidupan gitu. Ini harus dilepasin gitu. The Five of Crystal ini transisi soal perubahan, terutama di mental. Orang yang akan melakukan perubahan di pola-pola mental atau pola-pola pikir itu bakalan banyak ngalamin tamparan-tamparan dari semesta soal kenyataan. Jadi saat semesta memberi tamparan soal kenyataan, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita nerima itu gitu. So di sini disarankan juga ada opportunity di depan sana. Jadi beberapa minggu setelah kamu nonton ini atau 1 bulan setelah kamu nonton ini tuh ada sebuah peluang gitu sebenarnya. Nah, peluangnya tuh bisa konsepnya banyak banget. Bisa soal lingkungan sosial, bisa ngomongin soal pekerjaan atau finansial, atau bahkan soal percintaan. But di sini sarannya adalah gini, kamu punya tendensi untuk punya kemelekatan yang terlalu sama sesuatu hal yang kamu pengen. Kemelekatan tersebut yang membatasi kamu sama sesuatu hal yang memang kamu butuhkan, atau sesuatu hal yang di depan sana sebenarnya punya potensi yang lebih besar lagi, bukan hanya dari yang kamu nilai di kacamata kamu aja. Jadi di sini yang tadi aku bilang, nih ibaratkan ini diri kamu, ini sesuatu hal yang kamu pengen, akhirnya punya kemelekatan, fixated akhirnya, terpaku sama apa yang kamu pengen aja gitu. Contoh ya, aku kasih contoh aja soal percintaan. Kamu suka sama si A gitu, jadi kamu hanya terfokus sama si A aja, mikirin si A setiap hari, setiap waktu, setiap jam, si A di kepala kamu gitu, di pikiran kamu. Terus udah gitu kamu menunggu aja gitu. Jadi kayak ada obsesi yang muncul lah gitu. Akhirnya kamu kerantai di situ, akhirnya terikat di situ. Kamu hanya terfokus di situ. Nanti ada ternyata si Z yang datang. Z datang sebenarnya memberikan kamu kebahagiaan, potensi untuk memberikan cinta yang kamu harapkan ada banget gitu. Tapi kamu nggak ngeliat dia karena kamu sudah membuang waktu, energi, pikiran untuk si A gitu. Jadi ya udah terabaikan lah gitu, karena mungkin gak sesuai sama apa yang kamu pengen, gak sesuai sama kriteria kamu. Jadi contohnya seperti itu. Kadang-kadang kita terlena sama hal-hal yang kita anggap benar, atau yang ego kita pengenin, yang desire kita atau nafsu kita pengen gitu. Jadi harus mulai mengontrol nafsu dan desire, karena kalau bukan manusianya sendiri yang mengontrol itu tidak bisa gitu. Yang namanya nafsu, keinginan, ambition itu nggak ada dasarnya, kayak lautan dalam nggak ada dasarnya. Sama desire juga seperti itu. Kalau kamu terus-terusan ngasih makan, kamu terus-terusan puasin, ya itu tidak akan ada dasarnya, akan selalu haus akan hal itu. Jadi akan leading buat hal-hal yang bentuknya kayak toxic dan obsession. Itu tidak akan pernah sehat. Jadi mulailah membuat pilihan-pilihan yang sehat untuk kehidupan. Jadi di sini ada dance, ada connect with ancestor. Ini diminta untuk connect sama spirit guide dan ancestor kamu, lebih belajar lagi soal latar belakang kamu, keluarga kamu. Nanti di sini kalau yang aku lihat banyak energi pasif, terutama untuk kalian yang punya battle atau punya berkecamuk sama diri sendiri. Logika sama hati tidak sejalan, akhirnya tidak akan kemana-mana. Jadi damaikan itu dulu.
lakuin segala sesuatu yang bikin kamu happy. Dancing, bergerak badannya itu ngebantu untuk cakra kamu bisa flowing, bisa ngalir. Terus di sini ada integration. I command body, mind, and soul to live all humanity into new dimension. Di sini kalau yang aku lihat diminta untuk bisa terkonek sama jiwa, raga, semuanya terkoneksi sama, nanti kamu akan bisa nentuin atau bisa dikasih tahu nih arah kamu kemana, tujuan kamu kemana, dan saat kamu melakukan hal yang memang kamu harus lakukan, kayak jiwa kamu harus lakukan, kamu akan ngebantu menaikkan vibrasi orang-orang sekitar juga, bukan hanya diri kamu. Di sini ada movement and meditation. I celebrate and honor my physical body through dance and movement. Ini validasi ya, disuruh dancing, disuruh bergerak. Jadi untuk kalian yang mungkin jarang olahraga atau jarang bergerak, ini diminta untuk melakukan pergerakan, entah itu dancing, entah itu cuma random goyang-goyang doang badannya, itu nggak masalah, karena itu akan ngebuka blokan-blokan cakra kamu. So, aku bakalan lihat ke Lenormand ya. Railroad and birds the city. Journey kamu panjang, perjalanan kamu panjang. Dan yang aku lihat di sini sebenarnya arahnya itu udah jelas. Jadi kayak misalnya ada kereta kan udah ada relnya ya, gitu, udah ada jalurnya gitu. Sementara semesta dan spirit guide kamu udah ngarahin dan kamu akan stay di jalur itu. Tapi godaannya adalah tadi distraction yang bentuknya seperti kayak memuaskan nafsu gitu. Pasti akan ada selalu godaannya. Jadi jangan sampai kamu terlena sama godaan-godaan. Di sini ada the birds yang aku bilang kesempatan untuk memiliki lingkungan yang lebih positif lagi. Dan yang aku lihat di sini kamu mampu untuk bisa memilah-milah mana orang yang memang baik untuk diri kamu, dan kamu tinggal minta sama spirit guide kamu tunjukin teman-teman mana yang memang oke nih kalau bisa percaya, mana yang tidak bisa dipercayai. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. The Two of Pentacles yang tadi aku bilang, you still have a long journey buat ngeraih apa yang kamu pengen raih, jadi harus bisa banyak sabar ya. And then yang aku lihat di sini ada balance, nanti ada sebuah keseimbangan dengan cara tadi bergerak, jadi ngebuka cakra kamu agar bisa mengalir. Lalu di sini ada the magician lagi, magic manifesting. Jadi kamu mampu untuk bisa memanifestasi realita yang kamu pengen. Tapi yang tadi aku bilang, stay fokus, jangan mudah tergoda. Dan yang aku lihat di sini, latihlah skill kamu dan ikutin panggilan jiwa kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Ini adalah kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Ini oracle cardnya, kita langsung lihat aja. Ini adalah pesan dari Spirit Guide kelima. Facing fear. Major spiritual chains are unfolding. This is your chain to soar. Nanti ada perubahan secara spiritual yang cukup besar. Dan saat momen perjalanan spiritual atau perubahan spiritual yang cukup besar itu, it's like metamorfosa, kayak kepompong berubah jadi kupu-kupu. Dan itu waktunya kamu buat terbang tinggi, buat bisa benar-benar menunjukkan kekuatan kamu dan memberikan kekuatan kamu juga ke orang-orang sekitar. It's like kayak matahari yang muncul di pagi hari, kan menyinari tuh gitu, sama dirimu juga seperti itu. So di sini ada the Two of Pentacles, ada the Ten of Pentacles, ada the Nine of Wands, ada the King of Cups. Yang aku lihat perubahannya memang ke arah spiritual yang membawa
hubungan cinta ke sesama kalau aku lihat. Karena pesan dari spirit guide-nya gini, perubahan yang kemarin atau perjalanan kamu melakukan metamorfosa itu memang tidak manis ya gitu. Banyak banget dari kalian yang mungkin struggling, bersusah payah atau bingung atau bahkan ngerasa tertinggal, ngerasa sakit lah gitu, feel hurt, kayak ngerasa nggak kebantu sama sekitaran. Nah di sini aku ngelihatnya spirit guide-nya bilang gini, it's okay, it's part of your journey. Itu bagian dari journey kamu, gak masalah. Itu hal yang harus dijalanin, hal-hal yang harus kamu rasain. Agar kamu bisa mengetahui proses untuk sampai kamu menjadi sesuatu itu, semua hal udah kamu rasain juga gitu. Jadi kamu tidak akan melakukan hal yang semena-mena saat kamu mendapatkan kesuksesan tersebut. Jadi kalau yang aku lihat, karena kamu udah merasakan gitu, rasa sakitnya kayak gimana. Yang aku lihat di sini ini adalah proses yang tadi aku bilang, proses yang harus jalanin kemarin-kemarin, and it's time buat kamu ngerasain rewardnya. Ini waktunya kamu buat yang tadi aku bilang terbang tinggi. Ini waktunya buat kamu thriving, entah itu di spiritual itu, kebangkitan spiritual kamu atau perubahan spiritual kamu akan membawa hal-hal lain atau aspek-aspek lain di kehidupan yang bisa dibalancing gitu. Jadi mungkin sekarang atau kemarin itu adalah perubahan spiritual yang cukup besar, dan dampaknya bukan hanya untuk spirituality kamu aja, tapi juga bisa ke percintaan, ke hubungan sama keluarga, atau bahkan ke karir kamu. Yang aku lihat dari energi The Two of Pentacles di sini, ini kan kalau Two of Pentacles biasanya ngomongin soal balance ya, keseimbangan. Nah, keseimbangannya ini yang dibawa dari perjalanan spiritual atau perubahan spiritual yang kamu rasakan, ini lebih seperti pertemuan dengan orang-orang yang memang pas buat kamu gitu, sejalan dan sepemahaman. If you see di sini ada Two of Pentacles, ada dua skeleton yang berhadapan satu sama lain, tapi di sini ada butterflies. Tapi kalau misalnya satu aja nggak bisa terbang di sini, tapi harus bertemu jadinya, jadi punya sayap. Jadi kalau aku lihat, kamu punya sayap buat terbang, tapi kamu juga butuh orang-orang sekitar untuk support, dan akhirnya bisa membawa kamu juga terbang bersama sama mereka. Istilahnya gitulah gitu. Jadi kesuksesan yang akan kamu raih itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk orang-orang sekitar, orang-orang yang care sama kamu. Yang aku lihat di sini ada sebuah pemahaman, if you're masculine energy, kamu akan lebih tulus lagi dalam melakukan kehidupan atau menjalani kehidupan. Berarti yang aku lihat, kamu akan lebih memahami arahnya kemana, harus ngapain. Untuk kalian yang feminine, kamu dikasih gift sama semesta, akan dihadirkan seseorang yang sangat memahami diri kamu. What I see di sini adalah kenyamanan, rasa secure. Jadi ini bagaikan bonus untuk kalian yang sudah menjalani perubahan spiritual kemarin. Bonusnya adalah security soal ke finansial. Yang aku lihat, pesan dari spirit guide adalah lebih semangat lagi untuk membagi gitu. So aku bakalan lihat dari sini ada the hangman. Oh, you get 4, kamu dapat 4. Ada the star, ada the 6 of cups. Nah, aku kira cuma 3. Oke, di sini kalau aku lihat dari walaupun kamu nggak usaha keras ya atau nggak usaha besar, tapi semesta akan selalu ngebantu kamu gitu untuk apapun. Like ada orang yang harus struggling untuk bisa mencapai posisi puncak, atau misalnya kayak gini deh, ada orang yang harus usaha besar-besaran untuk menjadi master atau untuk menjadi ahli di bidangnya dia. Sementara kamu cuma ngelakuin hal yang mungkin tidak ada effort yang besar untuk diri kamu, kayak kamu ngelakuin kayak bernafas aja, gampang lah untuk dirimu. Kamu akan malah lebih baik dari orang-orang yang mungkin struggling untuk itu, usaha untuk itu gitu. Jadi istilahnya ini keadaan-keadaan yang effortless, atau misalnya ke usaha-usaha yang effortless yang kamu lakukan pun akan mendapatkan hasil. Spirit guide menyampaikan gini, yang tadi aku bilang, pertemuan sama orang-orang yang pas sama kamu gitu, yang klop sama kamu, see eye to eye lah gitu. But dari energi The Two of Cups di sini, also you get the gift of love. Kamu dikasih hadiah cinta. Ini cinta sama sesama, cinta sama orang-orang sekitar, tapi juga cinta
kasih yang datangnya tuh dari seseorang yang bisa jadi partner hidup gitu. Kalau aku lihat dari energi Two of Cups, kamu menemukan orang yang bisa sejalan sama kamu. Also dari the star yang tadi aku bilang, it's time for you to give. Ini waktunya buat kamu bagi gitu. Apa yang kamu dapat dari semesta. Perubahan kan, kita melakukan perubahan spiritual atau transformasi yang besar-besaran dalam kehidupan, pasti ada sisi positifnya lah gitu. Contoh misalnya gini, you get knowledge atau kamu dapat pengetahuan dari proses kamu bertransformasi, pengetahuan itu kamu bagi gitu. Jadi perjalanan yang kemarin kamu jalanin itu bukan sesuatu yang cuma jadi hiasan doang gitu. Itu bukan sesuatu yang hanya di masa lalu aja, tapi ada pesan di situ atau ada makna di situ. Prosesnya seperti apa yang kamu jalanin, apa yang kamu rasakan, jalan keluarnya kayak gimana, itu kamu bisa bagi gitu. Nah, kalau yang aku lihat dari energi The Six of Cups yang tadi aku bilang, ini waktunya kamu buat menerima orang-orang sekitar yang benar-benar supportive gitu untuk diri kamu. Pesan dari Spirit Guide bakal ngasih pesan banyak. Mungkin bukan hanya dari pesan-pesan lewat mimpi atau hal-hal yang bentuknya kayak angka-angka kembar aja. Bukan hanya itu, tapi pesan yang dikasih sama Spirit Guide adalah pesan-pesan yang gamblang dan secara harafiah langsung. Bisa datangnya dari orang-orang sekitar. Jadi banyakin ngobrol sama orang-orang sekitar kamu untuk banyak mendapatkan inspirasi atau informasi, atau bisa datangnya dari orang-orang yang terkasih gitu. Jadi kalau aku lihat untuk kali ini dapat pesan yang obvious ya, pesan-pesan yang jelas gitu. Bukan hanya pesan-pesan yang tadi aku bilang kayak pesan-pesan yang untuk alam bawah sadar kamu sadari gitu. Yang aku lihat di sini pesan dari Spirit Guide-nya adalah waktunya kamu buat menghadapi, bukan hanya menghadapi ketakutan diri, tapi juga membantu orang-orang sekitar kamu menghadapi ketakutannya mereka gitu. Jadi banyak banget dari kalian yang punya purpose untuk bisa memutuskan karma-karma buruk di keluarga gitu. Nah, yang aku lihat di sini banyak banget. Soalnya aku dari tadi ngerasain kayak ini waktunya kamu buat ngerasain cinta gitu. Dicintai dan mencintai kayak gimana. Karena ini momennya sebentar lagi atau dalam waktu dekat kamu akan dikasih jalan untuk bisa menghadapi atau berhadapan sama sosok orang yang memang bisa dibilang bagian lah dari hidupmu gitu. Atau missing puzzle kamu. Kayak kamu ketemu kunci untuk gembokmu gitu. Terus yang aku lihat dari energi The Star, ini harapan terwujud biasanya. Cuman kalau aku lihat energi The Star di sini energi penyembuh gitu. Pesan dari Spirit Guide, sometimes kita bukan hanya disembuhkan, tapi saat kita berada dalam proses healing, kita akan menyembuhkan orang-orang sekitar juga. Jadi yang tadi aku bilang, kita nggak perlu effort yang harus kayak, oke, aku harus kerja keras untuk ngebantu gitu. Nggak harus seperti itu. Do something that effortless. Lakuin segala sesuatu yang memang kamu sukai, kamu sayangi, kamu cintai, dan kamu lakuin sesuatu dengan happy, dengan senang, dan kamu nggak ngerasa kayak ngelakuin itu dampaknya lebih besar lagi gitu. Di sini ada The Sync with the Moon. Ini waktunya kamu terkoneksi sama bulan. Synchronicity sama bulan. Ini terutama untuk kalian yang female, yang punya wombs, yang punya perempuan yang punya rahim, untuk kalian bisa lebih bisa memahami koneksi kalian sama bulan, karena itu akan ngebantu siklus. Jadi kamu akan tahu nih, belajar tahu kapan waktunya kamu untuk manifestasi, kapan waktunya kamu untuk go out there, keluar menikmati kehidupan, kapan waktunya kamu untuk berdiam diri, masuk ke kandang kamu sendiri untuk kontemplasi. Jadi lebih ikutin fase bulan. Terus di sini ada plan of vacation. Ini waktunya kamu buat planning buat liburan juga. Also di sini ada sacred space. I find peace, security, and contentment when surrounded by nature beauty. Yang ini saran ya untuk liburan. Cari tempat yang sangat natural, tempat yang nggak banyak terjamah sama tangan-tangan manusia atau tangan-tangan mesin. Jadi temukan tempat-tempat yang masih benar-benar dibentuk sama alam gitu. Itu akan sangat membantu kamu menemukan kedamaian, menemukan sebuah konsep kestabilan.
Terus di sini ada nanti nemuin contentment. Jadi kamu akan benar-benar bisa stabil banget. So aku bakalan lihat di sini ada reach for your dreams. I'm a creator of my own dreams and achieve them with confidence. Jadi kamu akan mendapatkan mimpimu atau mengejar mimpimu atau meraih mimpi kamu dengan cukup bisa dibilang semangat dan rasa percaya diri yang full ya gitu. So aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. Message for the people of this video. Ini ada komitmen loh dalam waktu dekat kalau aku lihat. Jadi ada sesuatu hal yang tradisional atau tradisi lah. Ada sebuah tradisi yang dijalankan dalam waktu dekat kalau aku lihat. Dan tradisinya mungkin kalau dari segi komitmen ini kayak pertunangan atau hal-hal yang memang bentuknya itu bakalan sesuai sama adat istiadat kamu. Gitu. Ini hand in hand, indikasinya akan ada sebuah agreement atau persetujuan atau perjanjian. Lalu di sini ada the tower. Oke, ini ada sebuah keadaan yang diruntuhkan. Tapi yang diruntuhkan adalah hal-hal yang ngeblok kamu. Jadi ibaratkan dari kemarin kamu itu tertutup, diblok sama tembok-tembok yang tinggi. Tembok-tembok yang tinggi bisa ibaratkan kayak idealisme, ego, ketakutan diri sendiri. Nah, itu semua akan diruntuhkan. Jadi akan lebih percaya diri lagi. So, aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Ada the Two of Wands. Sama ada the Page of Swords. Yang aku lihat di sini ada balik lagi planning yang akan terwujud. Mungkin kamu pernah punya planning atau punya planning kemarin atau punya keinginan kemarin yang akan terwujud. Jadi kalau yang aku lihat di sini juga momennya sekarang saat kamu nonton, after you watch this, coba bikin planning buat ke depan kayak gimana, kamu mau ngapain aja. Lalu di sini dengan tujuan bikin planning menemukan kedamaian, menemukan ketenangan jiwa, dan di sini kamu akan mendapatkan the Page of Swords di sini knowledge, pengetahuan untuk gimana cara achieve that, untuk mendapatkan caranya gimana aku ngedapetin apa yang aku pengen. Nah, Spirit Guide nanti akan sangat mengarahkan kamu dan memberikan kamu sinyal-sinyal dan tanda-tanda yang tadi aku bilang. Coba lebih banyak ngobrol sama orang-orang sekitar, guru-guru, orang-orang yang dituakan, atau bahkan sama siapapun lah di situ, karena bisa dapat banyak pesan atau message dari mereka. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lanjut bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya dan oracle card. Kita langsung lihat aja. Ini ada pesan dari Spirit Guide, Gaia. Earth connection, be mindful of the planet, come back to earth and stay grounded. Jadi ini diminta untuk lebih banyak grounding, lebih banyak merunduk. Ini waktunya kamu buat benar-benar berkontemplasi, connect lagi sama nature, connect lagi sama alam. Ada the Ace of Pentacle. Pesan dari Spirit Guide meminta kamu untuk lebih fokus sama finansial saat ini, untuk aset-aset saat ini. Jadi sekarang waktunya kamu mikirin about your future, terutama di keamanan finansial kamu. Sorry. Yang aku lihat di sini gini, ini udah waktunya bukan main-main lagi. Ini bukan waktunya buat hahi lagi. Ini bukan buat waktunya hehe. Ini bukan waktunya buat membuang-buang waktu kamu, apalagi untuk percintaan atau untuk dating gak jelas gitu. Ini waktunya kamu buat fokus ke karir, ke finansial. Yang aku lihat di sini akan banyak banget dari kalian yang akan mendapatkan gift atau hadiah dari semesta secara bentuknya materi gitu. Jadi sebenarnya dari Ace of Pentacle sama Eight of Pentacle ini lebih menggambarkan kalau kamu akan punya kehidupan yang nyaman secara finansial. Tapi yang tadi aku bilang, ini lepasin dulu hal-hal yang bentuknya kayak cuma hahihi soal percintaan. Buang-buang waktu di emosi kamu doang. Jadi udah harus bikin atau membuat keputusan yang sehat untuk diri kamu, sehat untuk mental kamu, dan sehat untuk hati kamu gitu. Jadi jangan wasting your time buat orang-orang yang cuma buat
fun-fun aja gitu. Fun-fun gak apa-apa, you creating happiness sama diri kamu sendiri, kamu buat kebahagiaan kamu sendiri. Tapi jangan sampai ada orang lain yang jadikan kamu objek untuk kebahagiaan mereka aja gitu. Jadi kamu harus bikin boundaries, setting boundaries atau buat batasan yang sehat. Kalau misalnya kamu ketemu sama orang-orang yang cuma buat manfaatin kamu aja gitu, atau misalnya mereka ketemu ke kamu saat mereka lonely aja, mereka kesepian aja, jangan ngebuat diri kamu jadikan bahan untuk mereka itu gitu, memuaskan kesepian mereka gitu, atau memenuhi kekosongan mereka. Jadi harus buat keputusan untuk kepentingan diri sendiri. Di sini ada the Santa Muerte. Ada transformasi yang luar biasa terjadi. Sometimes transformation, yang namanya transformasi ya, kayak misalnya nih, contoh-contoh aja. Aku ini bukan secara harafiah. Contoh misalnya ada orang mau losing weight atau mau turunin berat badan. Mereka harus olahraga, harus diet. Proses olahraga dan diet kan bukan proses manis. Usaha dan struggle loh itu. Susah payah loh itu. Capek-capek. Nahan nafsu makan, ada nafsu yang ditahan, ada usaha yang dilakukan, pasti ada hasil gitu. Sama kayak transformasi yang bakalan kamu lakukan atau yang kamu jalanin sekarang dan nanti gitu. Itu ada sesuatu hal yang kamu sacrificing dulu, kamu korbanin dulu, kamu capek-capek dulu, kamu susah payah dulu gitu. Tapi nanti ada hasil ya gitu. Let's say you want to have a love life yang memang kamu impikan. Contohnya yang kamu harus korbankan apa? Ya kebiasaan kamu untuk dealing sama orang-orang yang gak jelas gitu. Kebiasaan itu kan kadang-kadang sesuatu yang nyaman ya gitu, comforting gitu, atau kamu pengennya punya choices, punya banyak pilihan. Setiap orang kayak let's say kayak pengen dikejar lah gitu, akhirnya membuka peluang untuk banyak orang gitu. Contohnya akhirnya kamu ngeladenin banyak orang gitu, ngeladenin banyak orang, akhirnya kamu setting outnya ke semesta kalau kamu keluarin banyak cinta nih ke orang-orang. Akhirnya kamu nggak ada buat diri sendiri gitu, udah kamu buang ke orang-orang, kamu habisin energi kamu buat orang-orang gitu, jadinya nggak ada buat diri sendiri. Nah, sudah mulai merubah itu, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya merugikan diri sendiri gitu. Nah, itu kan bagian dari cara kamu menahan nafsu, menahan keinginan. Di sini aku bakalan lihat ke ada the Ace of Crystal, ada the Lovers, sama ada the Nine of Stars. Ini adalah validasi, sudah mulai memilih pilihan yang memang baik untuk diri kamu dan sehat untuk diri kamu. So, yang tadi aku bilang, don't waste your time, jangan buang-buang waktu, tenaga, dan energi untuk orang-orang yang gak jelas, untuk orang-orang yang cuma buat hahi aja gitu. Kadang-kadang ada yang gak apa-apa deh, yang penting aku gak kesepian, but yang kamu korbanin adalah diri kamu sendiri gitu. Yes, kamu gak kesepian, tapi kamu mengorbankan waktu kamu, mengorbankan diri kamu sendiri. Waktu itu something that kita gak bisa replace. Let's say gini, kamu ngorbanin energi lah gitu, energi kamu kuras, tapi kamu istirahat, kamu dapat lagi, energinya akan full lagi gitu, kayak kamu ngecas. Tapi yang namanya waktu dibuang, kamu gak akan dapetin lagi waktu. Itu sesuatu yang sangat berharga soalnya. Jadi saat kamu ngebuang waktu kamu buat nunggu, buat ngeladenin hal-hal yang gak jelas, ngelakuin hal-hal yang gak jelas, ya udah hilang, gak akan keganti gitu. Karena tadi ada hal yang gak bisa diganti gitu di kehidupan ini, gak bisa diputar kembali juga gitu. So, sudah mulailah pilih pilihan yang sehat untuk konsumsi pribadi, kayak makanan yang kamu makan, atau misalnya cara kamu meluangkan waktu untuk mencintai diri sendiri, dan pilihan-pilihan orang-orang di sekitar gitu. Dari energi The Lover sendiri, some spirit guide memberikan pesan, sekarang dan nanti itu bakalan banyak pilihan-pilihan untuk hidup kamu. Udah mulai memilih atau mengasah diri kamu untuk memilih hal-hal yang baik gitu, yang memang untuk diri kamu sendiri. Nanti tantangannya adalah pilihan. Orang-orang mungkin akan bangga mendapatkan pilihan di kehidupan, tapi the more we have choices, semakin banyak kita punya pilihan, semakin banyak kebingungan. Jadi caranya adalah dengan apa? Mentalnya harus clear.
clearin mental, jiwa kamu bersih, pikiran kamu bersih, kamu akan lebih mudah lagi untuk memilih. Jadi sarannya jangan bingung. Untuk meminimalisir kebingungan adalah ya kamu harus punya pribadi yang kuat gitu, moral yang kuat, prinsip yang kuat. Karena kalau manusia punya moral dan prinsip yang kuat, setiap ada pilihan di dalam kehidupan kita mampu untuk milih dengan mudah gitu. Tapi kalau moral dan prinsipnya lemah, akan mudah tergoda gitu. Bakalan ya udah muter lagi kejadian yang sama. Ngebuat skenario yang sama orang yang beda gitu lagi, ntar ada komplain lagi, kok percintaan aku gini-gini aja ya gitu. Itu karena kebiasaan. Kalau percintaannya gitu-gitu aja, berarti yang dilakukan gitu-gitu aja. Karirnya gitu-gitu aja, berarti yang dilakukan juga gitu-gitu aja. Jadi ada sebuah mindset atau perilaku atau lifestyle yang memang gitu-gitu aja. Harus mampu untuk berkontemplasi. Makanya tadi pesannya adalah dengan grounding gitu, berkontemplasi, bercermin, meditasi, fokus, dan memahami diri sendiri, go grounding, connect sama nature, agar kita lebih bersahaja lagi gitu. Jadi kita akan lebih paham sama diri sendiri. And then, sebenarnya kalau yang tadi aku bilang, ini lebih seperti validasi. You get a gift dari semesta tentang finansial, jadi nanti mampu untuk lebih bisa membahagiakan diri sendiri dengan finansial atau kematangan finansial kamu. Cuman ini waktunya kamu buat memprioritaskan diri sendiri. Jadi contohnya gini, kamu punya waktu luang gitu. Ada orang yang punya waktu luang akhirnya buat spending time buat someone gitu. Akhirnya ngasih waktunya dia buat orang gitu. Ini waktunya kamu buat me time. Buat diri sendiri waktunya. Kalau ada waktu luang ya, bukan buat kerja, bukan buat ini itu, tapi buat diri sendiri, memanjakan diri sendiri. Atau lagi punya finansial yang lebih, ini waktunya buat prioritasin diri sendiri, baru orang-orang yang kamu sayangin gitu. Agar saat kamu ngebagi, kamu boleh nih ngebagi orang. Tapi ada orang yang gini, udah ngebagi orang-orang, tapi ternyata buat sendiri kurang gitu. Itu akan selalu ada problem di situ. Penuhin untuk diri sendiri dulu, baru bagi sisanya ke orang-orang gitu. So, ada take a walk. Ini diminta untuk gak usah terburu-buru ngambil keputusan atau ngelakuin sesuatu. Take a walk itu kayak berjalan. Tapi ini juga secara harafiah ya. Salah satunya cara untuk kamu dapetin banyak pesan atau bisa lebih memahami diri sendiri adalah jalan. Nanti saat kamu jalan, kamu akan dapetin banyak momen untuk berdialog sama diri sendiri. Read, banyakin baca buku, kamu akan dapat banyak ilham dan pesan dari situ. And then di sini solar plexus chakra, I take action daily that awaken my personal power. Jadi lakuin segala sesuatu yang bagi kamu itu kamu suka dan bagi kamu tuh bisa bikin kamu powerful gitu. Di sini ada reach out. I reach out my hands and my heart to connect and unite all humanity. Jadi kalau aku lihat di sini juga terkoneksi sama luar kamu dengan cara reaching out. Hubungkan diri kamu ke orang-orang sekitar juga. Lebih bisa aware aja sama orang-orang sekitar. Mungkin ini disuruh juga untuk coba reach out sama orang-orang yang mungkin kamu udah gak pernah ngobrol lagi gitu, gak pernah ketemu gitu, atau ada sebuah problem masalah yang harus selesaikan. So aku bakalan lihat dari orang Lenormand-nya. Ini diminta untuk cutting sih sebenarnya. Mungkin agak mirip kayak nomor 2, tapi nomor 2 lebih obvious. Cuman kalau di sini lebih tahu mana orang-orang yang memang baik untuk kamu, mana orang-orang yang gak baik, dan lebih mampu untuk bertindak tegas untuk nge-cut atau untuk memutuskan koneksi kamu sama orang-orang yang toxic, orang-orang yang negatif gitu. So, orang-orang yang palsu. The outcome of the situation ada the Four of Pentacles sama ada the Tower. Ada transformasi yang jor-joran kalau aku lihat sebenarnya. Transformasi jor-joran tahan ya. Karena kadang-kadang ini bukan proses yang manis, tapi balik lagi
kayak kita harus ngelakuin usaha dulu nih gitu. Usahanya apa? Dengan bertransformasi. Contoh yang tadi aku bilang soal manusia mau berubah secara fisik kan mesti olahraga, mesti jaga makanan dan segala macam. Itu bagian dari sacrifice kita. Itu bagian dari pengorbanan. Tapi pengorbanan itu juga pasti ada hasilnya, dan hasil akan sesuai sama your purpose dan tujuan kamu. The Four of Pentacles ini kamu yang kontrol semuanya. Kamu mau ya mau gitu, tapi kamu harus yakin dan kamu harus bisa disiplin. Tapi kalau misalnya balik lagi kamu tidak mau melakukan sebuah transformasi, ya jangan komplain untuk keadaan yang gitu-gitu aja. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut bisa buka reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye.